Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, khususnya guru penggerak. Saya Wiwinti Sari Mahis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Luwu Timur, UPT SMP Negeri 2 Woto. Dalam video ini saya bersama rekan sejawat saya, Bapak Zulkifli Alkaf, akan mengadakan diskusi praobservasi yang merupakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bapak Zulkifli Alkaf merupakan objek pengamatan saya yang akan saya observasi kegiatan pembelajarannya. Baik, kita langsung saja dalam proses pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyediakan waktu untuk mengadakan kegiatan diskusi pra-observasi, karena Bapak merupakan objek pengamatan saya nanti untuk kegiatan observasi, kegiatan pembelajarannya Bapak. Jadi izinkan saya pertama Pak menyampaikan tujuan kegiatan ini. Jadi saya berharap, kita berharap dengan kegiatan pra-observasi ini tentunya Bapak menjadi akan lebih siap, kemudian lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran nanti, karena yang kita diskusikan juga terkait dengan rencana apa yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, jadi boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Dik? Boleh sekali. Baik, ya yang pertama ini Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran kita nanti, Bapak nanti tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin capai? Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan nantinya itu adalah bagaimana siswa mampu menghitung volume bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini volume tabung dan kerucut. Jadi tujuannya ingin mencari tahu pengetahuan siswa dalam menghitung volume, tabung dan kerucut. Baik. Kemudian terkait area pengembangan. Area pengembangan apa yang Bapak ingin kembangkan kepada siswa? Untuk pengembangannya itu dari segi kemampuan dan sikap. Jadi bagaimana pemahaman siswa terhadap menghitung luas tabung dan kerucut, serta sikapnya itu bagaimana siswa bisa bekerjasama dan berkolaborasi menyelesaikan sebuah masalah. Baik, jadi Bapak area pengembangannya ada dua, yaitu dari sisi pengetahuan dan sikapnya, terutama dalam hal berkolaborasi. Baik. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak tentunya menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang Bapak ingin laksanakan? Jadi model yang saya lakukan itu adalah problem based learning. Jadi model pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan karakteristik materinya, saya anggap bahwa problem based learning itu cocok diterapkan. Baik, jadi menggunakan problem based learning tentunya memperhatikan sintaks atau langkah-langkah proses pembelajarannya Pak Dik. Baik. Iya, kemudian selain model pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan tadi, strategi pembelajaran apa yang Bapak ingin gunakan nanti? Strateginya itu adalah kolaborasi. Oke, kolaborasi. Jadi siswa nanti dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selain berkolaborasi, strategi apa lagi Pak yang bisa Bapak gunakan? Diferensiasi konten. Diferensiasi konten. Jadi siswa nanti diberikan masalah sesuai dengan kemampuan kelompok masing-masing. Jadi Bapak mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi Bapak sudah menyampaikan model, kemudian strategi. Bagaimana dengan teknik penilaian Pak? Untuk teknik penilaian yang saya gunakan nanti itu aspek yang akan dinilai itu adalah dari segi pengetahuan dan sikap. Jadi untuk sikapnya nanti penilaiannya dilakukan dengan observasi dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi teknik penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian khususnya untuk menilai sikap. Jadi kalau untuk menilai pengetahuan Bapak menggunakan LKPD. LKPD. Baik Pak. Jadi itu Pak Dik untuk terkait penilaian. Kemudian untuk sasaran kelas dan kapan pelaksanaannya Pak? Kira-kira kapan itu? Jadi untuk kelasnya itu di kelas 9 C, kemudian
Pelaksanaannya mungkin nanti hari Kamis tanggal tanggal 17. 17 Oktober. Oke, jadi kegiatan observasinya nanti di kelas 9C. 9C hari Kamis tanggal 17 Oktober. Baik Pak, saya kira itu pertanyaannya. Jadi sudah cukup jelas terkait tujuan, kemudian area pengembangan, strategi, model, dan teknik penilaian Pak. Ya, jadi saya berharap Pak, setelah ini kita bertemu nanti di hari Kamis, ada kegiatan observasi, setelah kita ketemu, dan saya berharap Bapak kita bisa kembali berdiskusi Pak untuk membicarakan terkait pembelajaran di kegiatan pasca observasi. Siap. Baik, terima kasih Pak Dik. Ya, sama-sama. Jadi sekian hasil diskusi observasi saya bersama rekan sejawat saya Bapak Zulkifli Arkab. Kita ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kita belajar, siapkan dulu kita berdoa bersama. Sebelumnya sahabat belajar hati Allah. Selesai. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Asrul sama siapa ini? Rehan, disimpan di tas topi juga. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi saya akan sebutkan namanya Ahmad Al-Ansar, Fadil Muhammad Abdul Hamid. Mana Fadil? M. Aidil, Di sini. Muhammad Asrul. Oh, isin yang itu ya, isin ke cara keluarganya. Iya, Pak. Muhammad Fadil Faras, Hadir. Muhammad Fadil Maulana, Hadir. Aikal, Imam, Ikram. Apa? Dari yang tahu di mana nih? Kemana? Tahu. Ya. Rehan, Hadir. Muhammad Saputra, Muhammad Fakir, Fahri Al Aswad, Absira, Nabila Regina, Lupa. Naura, Ensila. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Coba perhatikan dulu sini nak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang menentukan luas permukaan tanah. Jadi materi kita masih pada materi luas permukaan sisi lengkung. Luas permukaan bangun ruang sisi lengkung ya. Oke, coba perhatikan. Coba Asrul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang luas permukaan dan volume bangun datar sisi lengkung. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya saya tanya dulu, masih ingat kemarin jenis-jenis bangun ruang? Oke, kita tes.
Coba kelompok 1 dulu. Bangun ruang apa namanya ini nak? Apa? Tabung. Gas keras bangun ruang apa ini? Tabung. Kalau misalkan ini kelompok 2, kalau yang runcing atasnya apa namanya? Alasnya lingkaran, kemudian atasnya runcing apa namanya? Geruncung. Gas keras apa? Kalau misalkan bawahnya segi 4, atasnya segi 4, bangun apa namanya? Balok. Bisa balok, bisa prisma. Kapan dia balok? Kapan dia persegi? Kapan dia lurus? Kalau misalkan bawahnya segi 4, atasnya segi 4. Kenapa? Kalau semua sisinya sama panjang. Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang tabung ya. Oke, nah kita akan melakukan aktivitas menghitung luas permukaan tabung. Masih ingat apa itu luas permukaan? Apa? Apa luas permukaan? Luas apa? Luas semua bangun datar yang membentuk bukan tabung, bangun ruang. Jadi kalau kubus pada pertemuan sebelumnya, saya tanya lagi di kelompok 1, kubus bangun apa yang membentuk kubus bangun datar apa? Dekal. Apa nak? Ini kita akan menghitung jaring-jaring, kita akan membuat jaring-jaring tabung. Kemudian kita akan menghitung luas permukaan jaring-jaring tabung tersebut. Jadi untuk setiap perwakilan kelompok silakan mengambil alat peraga yang sudah disiapkan. Perwakilan setiap kelompok silakan mengambil KPD-nya. Saya kasih petunjuknya. Aktivitas yang kita akan laksanakan hari ini adalah menggambar jaring-jaring tabung, kemudian kita akan menghitung luas permukaannya seperti biasa di bangun ruang sisi datar. Sebelumnya coba buka bukunya halaman buku paketnya. Tadi sudah disiapkan dengan KPD-nya. Coba perhatikan. Silakan baca petunjuknya, kemudian kita mulai aktivitas tersebut. Halaman sebelum yang ada di lembar kalian dan di buku, kita akan menjiplak bangun ruang ini, kemudian menggambarnya di kertas selembar. Setelah itu kita akan mengukur unsur-unsur yang ada dalam gambar tersebut dan menghitung luas keseluruhannya. Jadi dijiplak, kita ikuti langkah-langkahnya. Bisa ya? Bisa dipahami? Oke, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Tunggu apa? Segi. Panas. Jiplak. Kita ambil jiplak. Oh ya. Ya, ingat ya. Cara itu. Dua ya, dua lingkaran. Luas permukaan, bangun apa yang terbentuk? Persegi panjang. Diskusikan bangun apa yang terbentuk. Bagaimana? Setelah kalian melakukan eksplorasi untuk mencari luas permukaan tabung, kita akan membuat sebuah kesimpulan tentang apa yang kita dapatkan. Jadi sebelumnya kita akan berdiskusi, saya akan bertanya langkah per langkah setiap
kegiatan yang kita lakukan tadi. Kelompok 3 dari hasil diskusi tanah. Siapa sudah diskusi lah? Iya, Pak. Dari hasil diskusi tak, jaring-jaring tamu itu terdiri dari beberapa beberapa bidang datar apa semua. Luas permukaan tamu terdiri dari dua lingkaran Satu persegi. dan besar saya tanya. Apa rumus lingkaran? Pi. Sampai di sini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan. Nah, kemudian kelompok 2. Coba perhatikan. Persegi panjang ini apa rumusnya di situ nak? Lebar panjang kali tinggi. Oke, saya bahas di sini dulu ya. Panjang kali lebar. Panjangnya persegi panjang yang kalian temukan itu adalah unsur dari apa? Pada tamu unsur apa dia? Panjang persegi panjang yang kalian gambarkan di kertas, unsur apanya pada tamu? Apanya tamu? Apanya tamu? Keliling. Jadi panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Lebarnya apa? Ya kelompok 3. Lebarnya apa? Tinggi. Oke, tinggi betul. Coba kelompok 2. Kelompok 1. Apa rumus keliling? 2. Bukan tabung. Apa semua tabung? 2 PR dalam kurung R tambah T. Oke? Bagaimana? Semuanya dapatkan ini? Perhatikan sampai dapat sini semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal berdasarkan rumus 2 permukaan tabung. Nanti soalnya kita akan bagi menjadi 3 bentuk soal, 3 soal yang berbeda. Nanti berbeda ya. Nah, kemudian kalian akan kerjakan secara berkelompok lagi untuk mencari penyelesaian luas permukaan tabung. Coba buka LKPD-nya. Setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan atau pengetahuan baru apa yang telah kalian dapatkan? Coba di kelompok 1 kita perhatikan sama teman-teman. Satu saja. Oke, jadi setelah kita bereksplorasi tadi, kita bisa mengetahui bangun yang membentuk bangun ruang tabung, bangun datar yang membentuk bangun apa semua tadi nak? 2 lingkaran. Dan setelah ini kita bisa mengetahui jaring-jaring tabung. Selain itu, kelompok 2 cara mengetahui keras. Saya dapat mengetahui luas permukaan tabung. Berdasarkan pengalaman kerjasamanya. Selain itu, berdasarkan pengalamannya pada saat bekerja kelompok, apa yang kalian dapatkan? Coba kelompok 3 dengan apa? Sekarang suratan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi ke depan untuk pertemuan berikutnya kita persiapkan kita akan melakukan aktivitas yang sama tapi dengan bangun ruang yang berbeda. Paham? Ulangi, untuk pertemuan berikutnya kita akan menghitung luas permukaan. Kalau sekarang kita tabung, kita akan melakukan kegiatan yang sama tapi dengan bangun ruang yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya sebelumnya. Mari kita memberikan apresiasi untuk diri
masing-masing. Kita terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kegiatan percakapan pasca observasi ini masih bersama saya Wiwin Tisari Mahis, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di UPT SMP Negeri Borobudur. Baik, pada percakapan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Zulkifli Alkaf. Beliau adalah guru yang saya telah observasi kegiatan pembelajarannya pada kegiatan supervisi akademik kemarin, dan hadir juga bersama kami Bapak Mulyadi, Bapak pengajar praktik pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik, baik Pak Sul, jadi hari ini sesuai dengan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kegiatan supervisi akademik kita akan melakukan 3 tahap. Pertama itu pra observasi, kemudian observasi yang sudah kita laksanakan, dan hari ini adalah pasca observasi. Jadi di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Sul. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, jadi sebelum mengajukan pertanyaan, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan kenapa kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Bapak yang sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi kemarin. Baik Pak, jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, menurut Pak Sul, gimana perasaan Pak kemarin pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya observasi secara langsung? Jadi pada saat observasi itu mungkin sedikit agak canggung pertamanya. Nah, yang pertama mungkin ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Kemudian ya harus dia sama teman. Tapi setelah berjalannya pembelajaran sudah mulai terbiasa, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, pembelajaran terlaksana dengan baik Pak Dik. Oke, kemudian selanjutnya Pak Sul mungkin bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas, kemudian langkah dan tahapan apa saja yang Bapak sudah lakukan pada proses pembelajaran Bapak di kelas kemarin. Jadi seperti biasa pada tahap awal ya, saya menyusun perangkat, kemudian LKPD untuk menentukan untuk menilai, dipakai siswa untuk menilai pengetahuannya. Jadi pengembangan yang saya lakukan pada saat pembelajaran itu adalah pengetahuan dan sikap. Ya. Jadi pengetahuan itu bagaimana siswa mengetahui atau mencari volume bangun ruang. Sisi langsung. Sementara untuk dari segi sikap, jadi saya melihat bagaimana siswa bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam menyelesaikan sebuah masalah. Baik, jadi area pengembangannya sesuai dengan yang observasi kemarin ada 2, pengetahuan dan sikap. Baik, kemudian menurut Bapak, area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah terlaksana dengan baik atau belum pada proses pembelajaran Pak kemarin? Kalau mau dilihat secara mungkin belum maksimal ya, tapi ya dalam beberapa aspek sudah bisa, siswa sudah bisa sudah bisa belajar, dan saya bisa menilai dari aspek-aspek yang saya menilai tadi. Baik, jadi menurut Bapak sudah ada terlaksana, cuma ada beberapa Iya, hal yang ada belum beberapa maksimal. Baik, tentunya beberapa hal yang belum maksimal itu terkait dengan kendala atau tantangan yang dihadapi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kendala atau tantangan apa yang Bapak temui pada saat memberikan proses pembelajaran di dalam kelas? Seperti biasa mungkin dalam satu kelompok itu keterlibatan siswa itu tidak
menyeluruh. Ada beberapa siswa yang masih masih tidak terlibat, masih acuh. Kemudian dari segi mungkin juga metode dan cara mungkin masih ada yang kurang tepat pada saat saya memberikan pembelajaran kepada siswa. Baik, jadi kendala terkait dengan masih ada beberapa siswa yang terlihat belum aktif di dalam proses pembelajaran, terutama pada saat kita kasih tugas dalam berkelompok. Nah, kemudian terkait kendala yang Bapak sudah sampaikan tadi, kira-kira permasalahannya di mana Pak, sehingga ada siswa yang menurut Bapak sebagian itu belum aktif di dalam kelas? Mungkin dari segi bagaimana caranya untuk membuat kelompok itu, mungkin apa istilahnya itu, maksudnya belum sesuai dengan apa yang diminati sama siswa. Mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Baik, jadi menurut Bapak mungkin pembagian kelompoknya tidak sesuai atau tidak nyaman mereka rasa. Oke, jadi terkait kendala-kendala yang Bapak barusan sampaikan, kira-kira ada tidak rencana ke depan yang menurut Bapak Sul akan melakukan supaya kendala yang tadi kita hadapi itu bisa tidak terjadi lagi pada proses pembelajaran ke depan? Ya mungkin untuk waktu untuk tindakan yang saya ambil, saya akan bisa lebih belajar lagi dan mungkin itu saja. Lebih mengenal tentang karakteristik siswa dalam pembagian kelompoknya. Ya, jadi belajar mengenal karakteristik siswa supaya bisa menempatkan siswa pada kelompok yang sesuai dengan apa yang dia minati. Baik, jadi itu rencana Bapak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang barusan Bapak sampaikan? Ya, kalau bisa secepatnya, mengingat ini sudah akhir semester, jadi insya Allah semoga nanti di awal semester semuanya sudah bisa saya laksanakan dengan baik. Baik, jadi Bapak kayaknya terlihat semangat sekali nih. Jadi rencananya ini, rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi akan segera dieksekusi secepatnya. Paling lambat semester depan. Baik, jadi karena ini sudah penghujung di semester 1. Baik, terima kasih Pak Sur atas jawabannya. Saya berharap apa yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana dan dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh Pak Sur. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Mulyadi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait percakapan pasca observasi yang barusan kami laksanakan. Terima kasih kembali ke Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Ibu Dewi dan Pak Sul. Jadi ini adalah percakapan pasca observasi Pak ya, dari hasil observasi mungkin dari beberapa pekan yang lalu yang dilakukan. Dan hari ini kita laksanakan pasca observasinya. Dan perlu Pak Sul ketahui bahwa percakapan ini kita menggunakan pendekatan coaching, di mana coaching ini merupakan proses kolaborasi yang berpusat kepada fokus mencari solusi. Jadi di sini Ibu Wiwi berperan sebagai coach dan Pak Sul sebagai coaching. Di mana tugas Ibu Wiwi adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Pak Sul, tidak menggurui, tidak memberikan saran atau tidak memberikan nasihat kepada Bapak, tapi bagaimana Ibu Wiwi bisa mengembangkan potensi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wiwi kepada Pak Sul. Baik, dari percakapan ini saya bisa memberikan beberapa tanggapan atau umpan balik. Yang pertama, bahwa tujuannya sudah jelas tadi di awal, bahwa tujuan percakapan kita ini adalah mencari solusi dan mengevaluasi hasil observasi pembelajaran, melihat hal-hal yang belum terlaksana dengan baik dan mencari solusinya. Proses percakapannya berjalan dua arah, di mana yang lebih banyak berbicara adalah coach atau Pak Sul ya. Tadi sudah berjalan dengan baik. Ibu Wiwi hanya memberikan pertanyaan, tapi yang lebih banyak berbicara, memberikan komentar adalah Pak Sul sendiri sebagai coachnya. Dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wiwi, itu pertanyaan betul-betul menggali potensi, bukan pertanyaan yang sekali jawab sudah selesai, tapi betul-betul pertanyaan itu digunakan untuk bisa menggali lagi hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh Pak Sul ke depannya Pak ya.
Selanjutnya yang terakhir di sini bahwa ada betul Ibu Wiwi bisa memaksimalkan potensi dari Pak Sul tadi dengan di akhir percakapan bisa menemukan solusi dari apa hal-hal yang tidak berjalan dengan baik di kelas tadi, misalnya metode yang kurang tepat ataupun pengelompokan siswa yang belum tepat tadi. Pak Sul sudah bisa dapatkan solusinya di situ, dan juga bisa diminta pertanggungjawabannya kapan dilaksanakannya, dan bisa diminta lagi kapan untuk coaching berikutnya Bu ya, supaya ini tetap selalu bisa dilihat bagaimana proses perkembangannya dari Pak Sul. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sul sudah mau bersama Ibu Wiwi dalam proses observasi ini, pun juga Ibu Wiwi sudah bisa mendampingi Pak Sul dalam proses observasi ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Wiwi. Baik, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan serta masukan dari Pak Mulyadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sul. Semangat kita. Iya, sama. Sama saran dari Pak Mulyadi tadi bahwa kedepannya akan selalu jangan bosan-bosan membangun komunikasi dua arah seperti ini Pak untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depannya. Baik, demikianlah serangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan hari ini percakapan pasca observasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.